Teman-teman semua, selamat datang di ibadah online Youth GPD Metro. Mari saya undang teman-teman semua untuk kita siapin hati kita. Kita mau nyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, pulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita mau angkat pujiannya dari awal, teman-teman semua. Kita katakan sungguh, Tuhan, kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan
Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap acara Youth hari ini Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Dimanapun teman-teman berada, saya yakin dan percaya kita mau bersemangat puji nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berbalik temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbalik temukan cintamu. Di sana kau menanti, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku dapat hadirmu. Segenap hatiku kan akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, masih semangat muji nama Tuhan teman-teman semua. Kita ganti pujian kita, Ku Kan Terbang.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah bebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang teman-teman semua untuk kita siapin hati kita kembali untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat,
dalam hatimu. Ku ingin mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita mengangkat pujiannya dari awal. Katakan dengan sungguh, katakan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Bapa. Kalau kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita kembali bisa bertemu pada malam hari ini untuk kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, saya percaya bahwa pujian kita itu dapat menyenangkan hati Tuhan, ya.
Nah, itu sebabnya saudaraku, anak muda dan remaja, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119. Saya akan membaca ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Haleluya. Malam hari ini anak-anak muda dan remaja, saya akan memberikan tema firman Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran. Seulangi sekali lagi, tema firman Tuhan malam ini adalah hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat di era zaman sekarang ini anak-anak muda, di mana teknologi begitu sangat canggih, saudara, ya. Kalau kita melihat mulai dari zaman dahulu kala, sejak zaman perjanjian lama ataupun pada masa-masa abad pertama, saudaraku, di mana orang begitu sangat sulit untuk menemukan yang namanya kebenaran. Karena pada waktu itu belum ada Alkitab seperti yang kita miliki zaman sekarang. Waktu itu, saudaraku, Alkitab itu hanya sebuah gulungan kitab-kitab, dan itu hanya dimiliki oleh para imam yang akan selalu dibacakan setiap hari Sabat kepada umat Israel. Tetapi kalau kita melihat di era kita pada akhir zaman ini, di mana kemajuan teknologi berkembang dengan begitu sangat pesat, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa membaca firman Tuhan. Ya, di HP yang kita miliki anak-anak muda dan remaja, itu biasanya ada namanya Alkitab. Ya. Jadi walaupun kita dalam perjalanan, dimanapun kita berada, sebenarnya kita bisa membaca dan merenungkan firman Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya malam hari ini adalah, apakah itu merupakan sebuah petunjuk bahwa seseorang hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran anak-anak muda itu tidak sama dengan di mana kita membaca firman Allah dimanapun kita berada. Tetapi hidup dalam kebenaran yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan malam ini adalah sejauh mana kita bisa berjalan dan melangkah ataupun melakukan segala sesuatu seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Untuk berjalan di dalam kebenaran itu bukanlah hal yang begitu sangat mudah, ya. Walaupun hari-hari ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu canggih, di mana-mana kita bisa membaca Alkitab, tetapi itu bukanlah tolak ukur untuk seseorang hidup di dalam kebenaran. Belum tentu, sudah. Walaupun teknologi begitu sangat canggih, tetapi banyak anak-anak muda dan remaja, mereka tidak suka membaca firman Allah. Mereka lebih suka bermain game, mereka lebih suka bermain mainan yang lain daripada membaca dan merenungkan firman Allah. Kenapa, saudara? Karena saya memperhatikan hari-hari ini masih banyak anak-anak muda dan remaja yang tidak menyukai firman Tuhan. Mereka berkata bahwa firman itu sangat membosankan, tidak memiliki daya tarik sama sekali di dalam kehidupannya. Nah, kalau ini terus berkembang dalam kehidupan anak-anak muda dan remaja Kristen, saya memperhatikan, saudara, maka gereja akan mengalami kemerosotan di dalam iman. Kenapa, saudara? Karena saya melihat bahwa remaja dan pemuda itu adalah aset gereja ke depan. Kita adalah penopang-penopang gereja di akhir zaman.
Kalau anak-anak remaja dan pemuda tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, saya khawatir saudara, beberapa tahun ke depan gereja akan mengalami kemerosotan iman. Kenapa? Karena anak-anak muda mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Itu makanya malam hari ini lewat tulisan daripada pemazmur mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, mari kita kembali mencintai kebenaran. Mari kita kembali kepada jalan kebenaran firman Allah. Kenapa saudara? Karena kebenaran itulah yang akan menuntun kita hidup dalam keberhasilan. Kebenaranlah yang akan menuntun saya dan saudara untuk mencapai tujuan apapun yang ingin kita capai di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita menganggap remeh akan firman Tuhan anak-anak muda dan remaja. Kenapa? Karena di dalam firman yang kita baca, di sana kita menemukan rahasia-rahasia ilahi yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita secara sekuler, itu tidak bisa mengimbangi hikmat yang daripada Allah. Ya, itu makanya anak-anak muda ingin kita mengubah paradigma kita, saudara, bahwa firman Allah yang adalah Alkitab yang kita miliki itu adalah sumber dari segala hikmat. Ya, kalau kita rajin membaca dan merenungkan firman Allah, maka disitulah kita menemukan rahasia-rahasia firman Allah. Di sana kita menemukan jalan kebenaran. Di sana kita menemukan jalan keberhasilan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang hebat, yang bisa dipromosikan oleh Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena firman Allah itu tidak pernah salah. Nah, di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini ada beberapa langkah yang harus kita miliki untuk mencapai hidup dalam kebenaran. Yang pertama, anak-anak muda, ayat yang ke-33 dikatakan, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kebenaran adalah memohon kepada Tuhan agar Tuhan memperlihatkan ketetapan-ketetapannya. Ya. Kenapa pemazmur saudaraku memohon kepada Tuhan supaya Allah memperlihatkan ketetapan-ketetapannya saudara? Karena saya memperhatikan bahwa ketetapan Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Saudaraku, rahasia firman Allah itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Banyak orang membaca firman Allah tetapi mereka tidak memahami artinya. Ya, kenapa saudaraku? Karena Rasul Paulus pernah berkata bahwa manusia rohanilah yang akan dapat memahami hal-hal yang bersifat rohani. Karena manusia duniawi itu tidak bisa memahami kebenaran firman Allah. Jadi saudaraku, walaupun kita pintar, walaupun kita adalah orang yang hebat, yang rajin membaca segala bidang ilmu pengetahuan, tetapi belum tentu Allah membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, tidak. Tetapi saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-33 ini bicara tentang kesediaan kita yang mendalam untuk membuka diri menerima firman Allah dalam hidup kita. Jadi saudaraku, orang yang memahami ketetapan Tuhan adalah orang yang membuka hati saudara. Ya, itu bicara tentang kesediaan hati kita. Kenapa saudaraku? Walaupun kita banyak membaca firman Tuhan, walaupun kita banyak mendengarkan firman Allah, belum tentu firman itu bisa tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kenapa saudara? Karena firman itu mau tinggal di dalam hati dan saya dan saudara kalau kita mau benar-benar membuka hati kita untuk firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita.
Itu makanya kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, di sana Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, di mana taburan itu saudara, itu bisa saja jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada juga yang tumbuh di tanah pinggir jalan saudara. Tetapi saudaraku, firman itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan seseorang kalau firman itu tertanam di dalam tanah yang subur. Saudaraku, tanah itu bicara tentang kehidupan kita, anak-anak muda dan remaja. Ya, jadi saudaraku, orang yang mau memiliki kesediaan, orang yang mau membuka hatinya untuk firman Allah tinggal di dalam hidup kita, saat itulah firman Allah berkuasa dalam hidup kita, mengubah saya dan saudara sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa diperbaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Itu makanya anak-anak muda dan remaja, kita perlu berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita kerinduan. Supaya Allah menjadikan hidup kita bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika kita mendengar firman Allah dan ketika kita membaca firman Allah, Tuhan membukakan pikiran kita sehingga kita memahami rahasia-rahasia firman Allah, dan firman itu bisa menjadi berkat. Firman itu bisa mengubah hidup saya dan saudara sehingga kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Ya. Jadi itu yang pertama anak-anak muda, di mana kita harus memohon supaya Allah memperlihatkan ketetapannya. Kata ketetapan di sini itu bicara tentang firman Allah, petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Karena kita tahu saudaraku bahwa firman Allah itu adalah merupakan petunjuk dalam hidup kita. Itulah yang akan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita, itu semua ada di dalam firman Allah. Artinya saudaraku, firman Tuhan itu merupakan rambu-rambu dalam hidup kita. Sama seperti ketika seseorang berjalan, di tengah jalan saudaraku pasti ada banyak rambu-rambu jalan. Kalau kita umpamanya ada jalan tikungan, ada rambu yang menunjukkan bahwa jalan itu sedang menikung. Ketika ada pertigaan atau perempatan saudara, itu ada petunjuknya saudara. Artinya saudaraku, rambu-rambu itu merupakan sebuah petunjuk dan pedoman dalam hidup kita, supaya di dalam perjalanan kita memperoleh keselamatan saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda dan remaja. Kalau kita benar-benar mengikuti rambu-rambu firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan mengalami kegagalan di dalam hidup kita kalau kita mau dengar-dengaran dan turut kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi anak-anak muda, kita harus selalu berdoa, ya. Bukan seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, tetapi sejauh mana kita mau membuka hati kita agar firman Allah itu benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika firman Tuhan tinggal dalam hati saya dan saudara, maka saya yakin dan percaya firman itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, anak-anak muda, bagaimana caranya untuk kita dapat hidup dalam kebenaran? Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku." Ini artinya adalah kita harus memohon agar Allah membuat kita mengerti. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi saudara, bahwa tidak semua orang yang membaca Alkitab itu bisa mengerti apa yang dia baca. Tetapi saudaraku, ada rahasia-rahasia yang kebenaran firman Allah yang tidak bisa kita pahami hanya membaca firman Allah saja. Tetapi kita perlu yang namanya pimpinan Roh Kudus saudara.
Ya, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itulah sebagai roh yang diutus oleh Tuhan untuk mengajar kepada kita segala sesuatu yang sudah diperkatakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, memohon agar Allah membuat kita mengerti. Artinya saudaraku, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mampu menyingkapkan segala rahasia-rahasia firman Allah. Sehingga ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat memahami firman itu, saudara. Sehingga firman itu bisa menjadi remah di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, di sana dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa kalau kita tidak mengerti kitab suci, maka kita akan tersesat, saudara. Ya. Jadi kita perlu memahami firman Tuhan. Untuk kita dapat hidup dalam kebenaran, anak-anak muda, kita perlu yang namanya hikmat, pengertian yang daripada Allah untuk memahami kitab suci dengan baik. Karena kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan salah jalan. Kita akan tersesat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Orang yang tersesat itu tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, saudara. Orang yang tidak memahami kitab suci, maka dia itu adalah digambarkan seperti orang yang mudah diombang-ambingkan oleh arus duniawi. Ya, dengan kata lain, anak-anak muda, maka kita akan gampang ikut-ikutan. Ya, makanya banyak anak-anak muda Kristen hari-hari ini sangat mudah dipengaruhi hidupnya. Kalau dia bergaul dengan orang baik, dia menjadi baik. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang jahat, dia menjadi jahat. Artinya dia tidak punya prinsip. Dia tidak punya pegangan dalam hidupnya apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Karena dia tidak punya kebenaran di dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, orang yang mengerti firman Tuhan, dia punya prinsip dalam hidupnya dan dia mau berpegang kepada kebenaran. Itu makanya pemazmur katakan, buatlah aku mengerti kebenaranmu supaya aku memeliharanya. Saudaraku, firman Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Orang yang diberikan Tuhan hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik, maka hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Kenapa kita tidak suka firman Tuhan, anak-anak muda dan remaja? Karena sesungguhnya kita tidak mengerti apa yang kita dengar, kita tidak mengerti apa yang kita baca. Coba saudaraku, engkau meminta hikmat daripada Tuhan. Coba engkau meminta pimpinan Roh Kudus mengajari saudara, sehingga ketika engkau membaca, Tuhan memberikan pewahyuan dalam hidupmu, sehingga engkau mengerti kitab suci. Pasti saudara akan menyukai firman Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya pengertian yang daripada Allah. Makanya anak-anak muda, untuk dapat mengerti firman Tuhan itu butuh perjuangan, saudara. Butuh proses. Sebagaimana yang pertama tadi, kita harus punya kerinduan, mau membuka hati kita dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Itu makanya kalau saudara membaca Alkitab atau membeli Alkitab, biasanya ada sebuah selebaran di paling depan itu tentang petunjuk-petunjuk membaca Alkitab. Ya, di sana dikatakan berdoalah terlebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus berdoa, anak-anak muda? Karena firman Tuhan ini adalah pikiran Allah yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Itu makanya untuk mengerti pikiran Kristus, saudara, kita perlu Roh Kudus yang mengajari kita. Sehingga ketika kita membaca, kita mengerti. Dan bukan hanya mengerti, anak-anak muda, saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah menyingkapkan firman-Nya, itu yang akan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Ya, dan yang terakhir anak-anak muda, untuk hidup dalam kebenaran, di dalam ayat yang ke-35, kita harus hidup menurut petunjuk perintah-perintahnya. Artinya saudaraku, ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, maka kita juga harus siap menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ketika Tuhan berkata kita harus taat, dan kita mengerti arti sebuah ketaatan, maka kita bukan hanya mengerti anak-anak muda, kita harus mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa satu ketaatan itu lebih penting daripada 1000 pengetahuan tentang firman Allah. Ya, artinya saudaraku, kita tidak hanya cukup mengerti firman Allah, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana saudara bisa dan mau melakukan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi iman dan perbuatan harus bekerja secara bersama-sama anak-anak muda. Itu sebabnya malam hari ini, mari saudaraku, jadilah anak muda remaja yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau saudara menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu akan selalu penuh dengan kemenangan. Hidupmu akan selalu penuh dengan kebahagiaan, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini atas segala rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu malam ini Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak muda dan remaja yang terus hidup di dalam kebenaran. Dunia ini jahat, di mana dunia selalu menawarkan kejahatan dan berusaha untuk menghancurkan iman kami. Tetapi malam hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak muda yang selalu hidup dalam kebenaran. Ketika kami hidup dalam kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak muda dan remaja GPD Metro. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan, berkati masa depan mereka Tuhan. Buatlah kami menjadi anak-anak muda yang berhasil di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan altar-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam ini. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan semuanya mendatangkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang malam hari ini kami mau beristirahat. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi kami semua. Dan besok pagi kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, dan kembali kami dapat beribadah di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akhiri persekutuan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.